Jika Anda adalah penggemar Disney, tentu Anda sangat familiar dengan ikon dari Disney, yaitu Mickey Mouse. Dan Mickey Mouse telah menjadi ikon yang tidak bisa digantikan. Kalau Anda berkunjung ke Disneyland atau Disney World, kalian pasti akan menemukan ikon itu di sana. Tetapi, selain Mickey Mouse, sebenarnya ada juga ikon lain yang kalian bisa temukan di sana, yaitu bunga-bunga yang dimana bunga itu ada wajah, atau ada juga karakter-karakter yang dibangun atau dibuat dari bunga. Tahukah Anda bahwa ikon tersebut dibuat karena memang sengaja dibuat? Tahukah Anda kisah yang melatar belakangi mengapa sampai ada ikon-ikon itu di Disney World dan Disneyland? Sebelum kita lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait dengan self-development maupun leadership development. Jika Anda baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, saya ajak untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Anda juga mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Walter Elias Disney, atau yang lebih dikenal sebagai Walt Disney, dilahirkan di Chicago, Illinois pada 5 Desember 1901. Ia adalah anak keempat dari Elias Disney, seorang petani tapi juga seorang kontraktor bangunan. Saat Walt Disney masih di usia kanak-kanak, keluarganya itu berpindah ke satu daerah pertanian di dekat Marceline, Missouri. Di sana, Walt Disney mulai bersekolah, dan di sekolah itu dia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap gambar maupun juga melukis dengan menggunakan krayon. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya meninggalkan usaha mereka di pertanian, dan kemudian mereka berpindah ke kota yang lain, yaitu ke Kansas City di Missouri. Nah, di Kansas City, Walt Disney yang masih muda ini kemudian terus belajar atau mengembangkan keterampilannya dalam membuat kartun, dan kemudian juga dia mengambil beberapa kelas di Kansas City Art Institute and School of Design. Nah, satu waktu ini diceritakan oleh kakaknya, jadi Walt Disney waktu itu masih berusia sekitar mungkin 10-11 tahun, karena dia di kelas 5 SD. Satu kali gurunya itu memberikan tugas kepada dia dan teman-temannya. Nah, tugasnya adalah mewarnai taman bunga. Guru tersebut kemudian setelah memberikan tugas tersebut, kemudian berjalan, berkeliling, dan mulai mengecek tugas dari setiap anak. Dia kemudian mendekati Walt Disney, dan dia berhenti di samping Walt Disney. Dia kemudian memerhatikan bagaimana Walt Disney menggambar, dan dia sedikit terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia kemudian berkata seperti ini kepada Walt. "Walt, that's not right. Flowers don't have faces on them." Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena ternyata Walt Disney kemudian menggambar bunga yang dimana bunga itu memiliki wajah. Tapi Walt kemudian melihat gurunya dan dengan bangga mengatakan seperti ini, "But mine do." Atau dengan sendirinya dia mengatakan bahwa, ya, memang di luar sana bunga-bunga itu tidak ada wajah, tetapi bunga-bunga saya memiliki wajah. Dan dia kemudian melanjutkan pekerjaan yang dia sedang selesaikan waktu itu. Dan sampai sekarang, apa yang kita temukan? Kalau kalian berkunjung ke Disneyland atau Disney World, kalian akan menemukan bunga dengan wajah. Cerita ini adalah satu contoh bagaimana kreativitas, conviction, critical thinking, dan problem solving yang kemudian diaplikasikan. Little Walt tidak membatasi imajinasinya. Imajinasinya membawa dia kepada tempat-tempat dan situasi-situasi yang kelihatan tidak mungkin. Di tahun 2020, World Economic Forum memberikan satu laporan yang mengatakan bahwa pada tahun 2025, setiap pekerja itu harus mengembangkan skill mereka, atau setidaknya mengupgrade skill mereka. Dan dari beberapa skill yang mereka kemudian laporkan, yang penting untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah kreativitas, critical thinking, problem solving. Nah, ketiga skill ini
masuk dalam 10 besar skill yang dilaporkan oleh World Economic Forum yang perlu dikembangkan. Pertanyaannya, sebagai pemimpin, coba Anda evaluasi rutinitas keseharian Anda dan juga lingkungan kerja di mana Anda bekerja. Apakah Anda mempromosikan keterampilan-keterampilan ini? Apakah keterampilan-keterampilan ini menjadi bagian dari rutinitas keseharian Anda? Apakah keterampilan-keterampilan ini menjadi bagian atau ciri khas dari lingkungan di mana Anda bekerja? Banyak hal saat ini kelihatan janggal atau masih kelihatan belum bisa dimengerti dengan sepenuhnya. Tetapi jika kita mempromosikan creativity, problem solving, critical thinking di dalam workplace kita, saya percaya kita mungkin bisa jadi akan mengalami apa yang dialami di cerita Walt Disney tadi. Walt Disney pernah mengatakan seperti ini, "When you are curious, you find lots of interesting things to do." Are you curious? Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.